Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi Gunawan dari semester 3 Prodi Akuntansi. Jadi di sini saya akan menjawab tentang studi kasus tanggung jawab audit dan asersi manajemen dalam standar PT Garuda Indonesia. Jadi dalam studi kasus ini menimbulkan 10 pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut satu persatu. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu tanggung jawab manajemen PS Auditor. Bab 6 dengan jelas membatasi tanggung jawab manajemen, menyusun laporan dan auditor menyatakan pendapat. Dengan menggunakan kasus Garuda, analisislah kegagalan spesifik dari kedua belah pihak. Sejauh mana kegagalan auditor dapat dikaitkan dengan penipuan canggih oleh manajemen dibandingkan dengan kegagalan auditor itu sendiri dalam menjalankan tugas profesinya. Jawaban pertama yaitu, dalam kasus ini, auditor dan manajemen sedang diuji tanggung jawabnya masing-masing. Manajemen mengakui pendapatan dari hasil kerjasama dengan Mahata Aero Teknologi yang dimana memanipulasi laporan keuangan agar terlihat untung besar. Seharusnya mereka jujur dalam menyajikan laporan keuangan. Auditor memberikan opini wajar pengecualian yang dimana opini tersebut tidak sesuai. Di sini auditor melanggar standar akuntansi karena data yang diberikan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang dimana pendapatan itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam masalah ini, auditor dan manajemen gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing karena perbuatannya menyesatkan dan merugikan laporan keuangan PT Garuda. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu tentang kecurangan PS, kesalahan dan jenis kecurangan. Bedakan antara kesalahan, error, dan kecurangan fraud sebagaimana didefinisikan dalam bab 6. Berikan argumen mengapa perlakuan akuntansi atas kontrak Mahata di Garuda merupakan pelaporan keuangan yang curang, fraudulent financial reporting, dan bukan penyalahgunaan aset, misal for variation of asset, atau sekedar kesalahan dalam pertimbangan. Bukti spesifik apa dari kasus ini, misalnya materialistis, dampak terhadap laba yang mendukung klasifikasi ini. Baiklah, jawaban yang kedua yaitu dalam kasus PT Garuda Indonesia, manajemen mengakui pendapatan total nilai kontrak kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi di masa depan sebesar 239 juta US dollar dengan sengaja pada tahun 2018 yang dimana belum adanya transaksi yang sah. Di sini terdapat niat untuk memanipulasi laporan keuangan agar pendapatan laba besar. Apa yang dilakukan manajemen sudah termasuk tindakan kecurangan, fraud bukan termasuk tindakan kesalahan. Di sini terdapat perbedaan antara kecurangan, fraud, dan kesalahan, error yaitu kecurangan fraud adalah salah saji yang disengaja, sedangkan kesalahan, error adalah salah saji yang tidak disengaja. Melihat dari kasus tersebut, ini termasuk dalam kecurangan manajemen karena penyalahgunaan atau kecurangan serta pelaporan keuangan yang curang, yang dimana manajemen mengakui pendapatan yang belum dihasilkan sama sekali pada tahun 2018 dengan niat untuk meningkatkan laba. Tindakan ini jelas melanggar standar akuntansi PSAK 23 tentang pendapatan, yang mensyaratkan pendapatan diakui ketika telah direalisasi atau dapat direalisasi dan telah dihasilkan. Pertanyaan yang ketiga yaitu skeptisisme profesional dan keyakinan memadai. Laporan auditor memberikan keyakinan memadai, reasonable assurance, dan audit dilakukan dengan skeptisisme profesional, professional skepticism. Definisikan kedua konsep ini dengan menggunakan fakta dari kasus Garuda. Bangunlah sebuah argumen bahwa auditor KAP Tanubrata gagal mempertahankan sikap skeptisisme profesional terkait transaksi Mahata. Bagaimana kegagalan spesifik ini merusak keyakinan memadai yang seharusnya diberikan oleh audit tersebut. Jawabannya yaitu yang nomor 3. Dalam kasus Garuda, standar audit menyatakan bahwa auditor memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut. Bahkan laporan keuangan bebas dari salah saji material, meskipun auditor bukanlah penjamin atas laporan keuangan. Kasus Garuda ini menyalahgunakan konsep keyakinan memadai sebagai tameng atas kelalaiannya. Transaksi Mahata yang sangat material ini telah melanggar prinsip akuntansi yang dimana satu transaksi ini mampu mengubah kerugian besar menjadi laba, seharusnya memicu tingkat pengawasan yang tinggi.
Kegagalan menantang dalam transaksi ini menunjukkan kurangnya skeptisisme yang menjadikan laporan keuangan menyesatkan publik dan investor. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu asersi dan tujuan audit terkait transaksi. Dengan berfokus pada pendapatan yang diakui dari kesepakatan Mahata, identifikasi dan jelaskan bagaimana manajemen melanggar 3 asersi kunci terkait transaksi, keterjadian, akurasi, dan pisah batas. Untuk setiap asersi yang dilanggar, jelaskan satu prosedur audit spesifik yang seharusnya dilakukan oleh auditor untuk mendeteksi salah saji tersebut. Jawabannya yaitu yang nomor 4, asersi tentang kelompok pendapatan. Yang pertama yaitu keterjadian. Asersi ini menyatakan bahwa transaksi yang dicatat benar-benar terjadi dan berkaitan dengan entitas. Meskipun kontrak telah ditandatangani, peristiwa ekonomi yang menghasilkan pendapatan, pemberian layanan dan penerimaan pembayaran yang dapat diandalkan belum terjadi pada tahun 2018 yang dimana pengakuan pendapatan ini melanggar asersi kejadian. Yang selanjutnya yaitu akurasi. Asersi ini menyatakan bahwa jumlah dan data lain yang terkait dengan transaksi yang dicatat telah dicatat dengan tepat, dengan mengakui pendapatan masa depan yang belum dihasilkan. Jumlah pendapatan yang dicatat pada tahun 2018 secara fundamental tidak akurat. Yang selanjutnya yaitu pisah batas cut-off. Asersi ini menyatakan bahwa transaksi telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Ini adalah pelanggaran yang paling jelas. Manajemen secara tidak tepat menarik pendapatan dari periode akuntansi masa depan selama 15 tahun ke dalam satu periode tunggal yaitu pada tahun 2018. Selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu asersi dan tujuan audit terkait saldo. Pengakuan pendapatan yang tidak tepat menciptakan saldo piutang usaha yang sangat besar dari Mahata. Analisislah saldo ini menggunakan asersi terkait yaitu eksistensi dan penilaian dan alokasi. Manakah dari kedua asersi ini yang menimbulkan resiko lebih besar dalam audit Garuda, dan mengapa bukti apa yang krusial untuk mengaudit penilaian piutang jangka panjang dan berisiko tinggi seperti ini? Jawabannya yaitu yang nomor 5, asersi tentang saldo piutang. Yang pertama yaitu eksistensi. Asersi ini menyatakan bahwa aset, liabilitas, dan ekuitas benar-benar ada. Pengakuan pendapatan tersebut menyebabkan saldo piutang usaha yang sangat besar dari Mahata. Yang dinyatakan yaitu apakah saldo ini benar-benar ada sebagai aset keuangan yang sah pada tanggal neraca. Yang selanjutnya penilaian dan alokasi. Ini adalah titik kegagalan yang paling kritis. Asersi ini menyatakan bahwa aset telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang sesuai. Auditor seharusnya mempertanyakan secara mendalam apakah piutang dari Mahata dicatat pada nilai realisasi bersihnya. Kemampuan Mahata, sebuah perusahaan yang relatif baru dan kecil, untuk memenuhi kewajiban sebesar 230 juta US dollar yang sangat diragukan. Piutang tersebut kemungkinan besar mengalami penurunan nilai yang parah sejak awal dan mencatat pada nilai penuh melanggar asersi penilaian secara signifikan. Ini terkait langsung dengan tujuan audit nilai realisasi. Dari kedua asersi saldo akun, asersi penilaian dan alokasi ini memiliki risiko paling besar karena berhubungan dengan ketepatan nilai piutang jangka panjang yang diakui sebagai pendapatan tahun 2018. Auditor dan manajemen terjebak dalam perangkap bentuk di atas substansi. Mereka memiliki dokumen yang sah secara hukum, akan tetapi gagal mengevaluasi secara kritis realitas ekonomi yang mendasari. Bahwa pendapatan belum dihasilkan dan ketergantiannya sangat dipertanyakan. Tugas utama auditor adalah memastikan laporan keuangan mencerminkan realitas ekonomi. Dalam kasus ini, kantor akuntan publik yang bersangkutan kelihatannya menerima keberadaan kontrak tanpa secara memadai, menantang penilaian piutang yang dihasilkan atau ketepatan waktu pengakuan pendapatan. Yang selanjutnya pertanyaan yang nomor 6 yaitu bukti audit dan tujuan audit. Bab 6 menjelaskan bahwa auditor memenuhi tujuan audit dengan mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat. Bayangkan Anda adalah ketua tim audit pada penugasan Garuda. Anda disajikan kontrak Mahata yang telah ditandatangani. Mengapa satu bukti ini saja tidak cukup? Jenis bukti lain apa yang akan Anda minta untuk memenuhi tujuan audit yang terkait dengan penilaian piutang dan ketepatan waktu? Jawaban nomor 6 yaitu dalam kasus Garuda Indonesia, ternyata auditor tidak cukup bukti yang kuat dalam memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
karena dalam laporan keuangan ini terdapat banyak transaksi dan estimasi. Untuk itu ada beberapa bukti untuk memenuhi tujuan audit terkait dengan penilaian piutang dan ketepatan waktu pendapatan. Yang pertama, eksistensi. Jumlah yang tercantum memang ada. Yang selanjutnya yaitu kelengkapan. Jumlah yang ada telah dicantumkan. Yang selanjutnya yaitu keakuratan. Jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasi dengan tepat. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu kutop. Transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Yang selanjutnya yaitu hubungan yang rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total saldo akun dan sesuai dengan total buku besar. Yang selanjutnya yaitu nilai yang dapat direalisasi, aset yang telah dicantumkan dalam jumlah yang diestimasi akan direalisasi. Yang terakhir yaitu hak dan kewajiban. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu nomor 7, siklus laporan keuangan. Transaksi MATA terutama berdampak pada siklus penjualan dan penagihan. Jelaskan bagaimana satu transaksi curang ini akan mendistorsi akun-akun kunci dalam siklus ini, misalnya penjualan dan piutang usaha. Lebih lanjut, bagaimana salah satu ini dapat memiliki efek berantai ke siklus lain seperti siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Jika laba yang menyesatkan tersebut digunakan untuk mendapatkan pembiayaan baru. Selanjutnya jawabannya yang nomor 7 yaitu siklus penjualan dan penagihan adalah siklus pertama yang dicantumkan dan merupakan fokus utama pada sebagian besar audit. Melihat dalam kasus transaksi antara Garuda Indonesia dan Mata Aero Teknologi yang dimana mengakui pendapatan atas kontrak kerjasama dengan Mata yang belum diberikan pada tahun 2012, yang seharusnya pendapatan tersebut diakui secara bertahap selama 15 tahun, ternyata semuanya dimasukkan dalam laporan keuangan 2018. Hal inilah yang mendistorsi akun-akun kunci dalam siklus ini, pendapatan dan piutang usaha, yang dimana pendapatan tersebut dicatat tanpa adanya realisasi kas yang benar. Lebih lanjut, melihat laba yang tinggi pada laporan keuangan 2018 dapat menarik kepercayaan investor maupun regulator. Akan tetapi, pendapatan tersebut hanyalah manipulasi akuntansi. Hal inilah dapat memiliki efek berantai ke siklus lain seperti siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Laba yang menyesatkan inilah yang digunakan untuk memperoleh pembiayaan dan investasi baru, yang dimana laba yang tinggi dapat membuat pihak luar bahwa kondisi perusahaan itu baik-baik saja. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 8, tahapan-tahapan audit. Menggunakan proses audit 4 tahap yang diuraikan dalam bab 6. Identifikasi tahap di mana kegagalan paling kritis kemungkinan besar terjadi dalam audit Garuda. Apakah itu pada tahap 1, perencanaan dan penilaian risiko, apakah tahap 2 dan atau 3, pengumpulan bukti dan pengujian, atau tahap 4, penyelesaian dan pelaporan. Berikan justifikasi untuk jawaban Anda dengan menjelaskan apa yang seharusnya terjadi pada tahap tersebut versus apa yang kemungkinan besar terjadi. Oke, jawaban nomor 8 yaitu dalam kasus PT Garuda Indonesia, kesalahan besar auditor terdapat pada awal proses yaitu tahap perencanaan. Di tahap ini harusnya auditor tahu bahwasannya kontrak kerjasama antara Mata dapat menyebabkan salah saji yang besar. Auditor tidak peduli bahwasannya pendapatan asas kontrak 15 tahun yang diakui pada tahun 2018, padahal layanan sebelumnya belum diberikan. Melihat kesalahan tersebut, bahwasanya perencanaan audit dilakukan tanpa analisis risiko yang mendalam. Masalah ini terus berlanjut pada tahap pengumpulan bukti dan pengujian. Di sini kita lihat bahwasannya auditor tidak cukup dalam mencari bukti yang relevan terhadap pengakuan pendapatan yang benar-benar terjadi, yang dimana mereka tidak menggali lebih jauh dan hanya bergantung pada dokumen yang belum tentu kebenarannya, maka bukti audit tersebut tidak cukup kuat. Masalah terakhir yaitu tahap penyelesaian dan pelaporan audit. Setelah semuanya selesai, auditor tidak mengecek kembali laporan tersebut dan tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian, seolah-olah tidak ada masalah dalam keuangan tersebut, telah melanggar prinsip akuntansi PSAK 23. Hal inilah yang menunjukkan kurangnya sikap skeptisisme profesional dan kurangnya pengawasan internal. Selanjutnya jawaban nomor 9 yaitu tanggung jawab komunikasi auditor. Ketika seorang auditor mengidentifikasi potensi tindakan ilegal atau ketidaksepakatan yang signifikan dengan manajemen,
Mereka memiliki tanggung jawab komunikasi yang spesifik. Mengingat adanya perbedaan pendapat dari para komisaris, jelas ada ketidaksepakatan internal seperti apa seharusnya komunikasi auditor dengan komite audit mengenai perlakuan akuntansi yang kontroversial untuk kontrak mata. Jika manajemen menolak untuk mengubah perlakuan akuntansi tersebut, apa saja pilihan yang dimiliki auditor menurut standar profesional? Baik, jawabannya nomor 9 yaitu melihat dalam kasus Garuda, auditor memiliki peran penting untuk berbeda pendapat terhadap komisaris. Ketika terdapat pengakuan pendapatan dari kontrak mata yang belum layak diakui, auditor harus tegas, jangan diam saja. Karena memiliki tanggung jawab komunikasi terhadap laporan keuangan yang menyesatkan agar semua pihak tahu kesalahannya. Dalam kasus ini ternyata auditor gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya. Auditor kurang tegas terhadap kesalahan tersebut dan seharusnya memberitahu masalah tersebut kepada komite audit. Jika terdapat perbedaan pendapat yang melanggar standar akuntansi, auditor wajib untuk memberitahu ke pihak yang lebih tinggi agar dapat ditangani. Auditor harus mengambil langkah-langkah yang lebih berani kepada manajemen untuk memperbaiki laporan keuangan. Jika manajemen menolak, seharusnya auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian agar orang lain tahu bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Akan tetapi auditor di sini tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian yang bersikap tidak profesional. Yang selanjutnya pertanyaan yang terakhir nomor 10 yaitu skandal Garuda pada akhirnya terungkap oleh komisaris yang berbeda pendapat, bukan oleh auditor eksternal. Apa yang diungkapkan hal ini tentang keterbatasan audit eksternal dan pentingnya tata kelola perusahaan internal yang kuat. Diskusikan tanggung jawab etis yang lebih luas dari seorang auditor kepada publik, kreditur, dan investor di luar kewajiban kontraktual mereka kepada manajemen klien. Jawabannya nomor 10 yaitu kasus Garuda ini akhirnya terungkap adanya perbedaan pendapat komisaris bahwa terdapat sistem tata kelola internal yang lemah. Dari sisi etika dalam kasus Garuda, auditor tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian demi menjaga hubungan yang baik terhadap klien. Ini mengakibatkan perencanaan publik terhadap auditor ikut runtuh karena kurangnya nilai kejujuran dan keberanian untuk bersikap independen. Melihat dalam kasus ini, tanggung jawab auditor tidak hanya kepada perusahaan yang diauditnya saja, tapi juga kepada publik lainnya, investor, kreditor, dan masyarakat yang mengandalkan hasil audit untuk memberikan keputusan. Etika ini penting bagi profesi akuntan publik. Auditor harus lebih berani lagi dalam mengambil keputusan, walaupun harus kehilangan klien, karena menjaga kejujuran dan keberanian profesional termasuk dalam menjaga kehormatan profesi dan masyarakat. Baik, segitulah jawaban tugas komunikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.